Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Oki Fitria Widiana, NIM A310210142 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rohmadi M.Hum. Di sini sebelum kita menyampaikan materi, kita akan melihat tayangan video sudah ditayangkan di YouTube beliau. Mari kita simak videonya. Guru dan dosen, mahasiswa harus cinta dan bangga menjadi guru dan dosen bahasa Indonesia. Termasuk mahasiswanya. Mahasiswa harus bangga kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kenapa demikian? Karena apa? Karena saya selalu katakan, Dek, kalau ditanya Mbak Rahma, Dek kuliah di mana Dek Rahma? Oh Bapak, saya kuliah di Trenggalek Bapak. Trenggalek di mana? Di STKIP PGRI Trenggalek Pak. Wih, iya toh, prodi apa? Bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesianya dengan lembek, dengan males, dengan tidak percaya diri. Maka mulai hari ini Mbak Rahma dan kawan-kawan, silahkan hari teman-teman, adik-adikku yang keren dan luar biasa, para mahasiswa yang top markotop, bisa menunjukkan komitmennya. Bagaimana kita bersosial media yang santun, menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Seperti itulah video yang sudah kita saksikan, di mana kompetensi hard skill dan soft skill yang dimiliki oleh dosen sangat beragam. Dosen dan guru abad 21 harus selalu berpikir kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Kreatif bukan sebuah bakat, tetapi sebuah keinginan untuk berbuat dan terus menghasilkan kreasi baru dengan semangat dan inisiatif dalam segala situasi. Oleh karena itu, guru dan dosen kreatif dan sangat inovatif itu sangat dirindukan kehadirannya oleh anak zaman sekarang. Semangat dan kreativitas guru dan dosen yang melek teknologi dan informasi di era digital sangat diidamkan oleh para siswa di era milenial ini. Pemanfaatan aspek-aspek teknologi menjadi salah satu bagian penting oleh para siswa di era milenial. Pemanfaatan aspek-aspek teknologi menjadi salah satu bagian penting perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang bagi seorang guru, dosen, dan staf-staf kreatif di sekolah dan kampus. Komitmen untuk melaksanakan rencana inovatifnya di dalam dan luar kelas dengan diikuti aspek penilaian yang kreatif dan evaluasi yang berkelanjutan sangat didambakan untuk menghasilkan generasi milenial yang cerdas, berkreatif, berkarakter unggul, dan bisa berkreasi sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti katanya, guru dan dosen itu digugu dan ditiru sebagai teladan bagi peserta didiknya. Komitmen nilai karakter keteladanan guru dan dosen ini tidak diterbantahkan karena fungsi guru dan dosen tidak dapat tergantikan oleh siapapun secara formal. Pertanyaannya, masihkah keteladanan guru dan dosen itu ditemukan oleh anak-anak generasi milenial? Baru saja generasi milenial disajikan perhelatan yang seolah-olah memberikan ruang pikiran dan rasa bagi mereka untuk berkreasi, berimajinasi sebebas-bebasnya, yakni diluncurkannya film Dylan. Contohnya, film ini menampilkan tokoh Dylan dan tokoh tersebutlah membuka mata dan pikiran bagaimana sikap seorang guru dan anak-anak di sekolah sehingga dapat terwujudnya keteladanan guru dan juga anak yang berkarakter. Guru tentunya menjadi teladan. Bagaimana ya caranya biar bisa menjadi teladan? Yang pertama, guru dan dosen harus melek literasi informasi. Yang pertama, berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 mengenai penguatan pendidikan karakter melalui gerakan literasi sekolah yang dicanangkan oleh pemerintah dengan membaca 15 menit sebelum atau sesudah pelajaran di sekolah, maka guru kreatif di era digital harus menjadi teladan membaca. Upaya ini dilakukan untuk membangun budaya membaca bagi siswa. Selain itu, pembiasaan membaca ini juga dimaksudkan untuk membentuk karakter siswa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mewujudkan revolusi mental sesuai Perpres nomor 87 tahun 2017. Pembiasaan membaca ini bukan hanya untuk siswa, tetapi guru juga harus menjadi teladan untuk membaca dan menulis bersama para siswanya. Gerakan literasi di sekolah bukan hanya membaca tetapi juga menulis. Hasil membaca secara bertahap harus dapat diungkapkan kembali dalam bentuk tulisan. Seperti quotes tadi ya, membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca seluruh umat. Yang kedua adalah mengubah mindset guru dan dosen era digital dan revolusi industri.
Guru dan dosen abad ke-21 era digital dan revolusi industri bukan sekedar datang ke sekolah dengan berbekal pulpen atau pena di saku dan membawa handphone, kemudian di sekolah melakukan aktivitas rutin, tanda tangan, kehadiran, mengajar di kelas dengan buku paket atau modul. Pembelajarannya tidak jauh dari LKS, zaman dulu lengkap dengan kunci jawaban beserta pesanan dari penerbit atau distributor LKS itu sendiri. Itu tuh sudah tidak zaman lagi. Buku paket menjadi kewajiban dipegang dan dibaca di kelas tanpa ada pemahaman dan kajian mendalam untuk menelusuri terminologi, literasi informasi, dan pengetahuan yang berkelanjutan bagi siswa. Guru dan dosen di era digital harus mau dan wajib mengubah cara berpikir dalam proses belajar mengajar. Perubahan mindset guru dan dosen era digital dan revolusi industri sudah harus menjadi keniscayaan. Hal ini selaras dengan penjelasan Bapak Romadi dalam bukunya tahun 2019 di halaman 3 bahwa guru dan dosen di era digital harus melek literasi, teknologi, dan informasi. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menelusuri literasi, informasi, dan pengetahuan sangat bermanfaat. Dengan demikian, guru dan dosen abad 21 harus berubah mindsetnya dengan menguasai teknologi dan informasi. Dan yang ketiga, guru dan dosen harus giat berliterasi dengan Ratu Lisa, yang kepanjangan dari rajin menulis dan membaca. Guru dan dosen kreatif di era digital harus giat menulis, baik fiksi seperti buku, naskah, drama, puisi, cerpen, novel, dan lain sebagainya. Kemudian juga melakukan penelitian, tindakan kelas atau PTK, menulis artikel jurnal ilmiah, menulis modul pembelajaran, dan menulis buku. Selain itu, hasilnya dipublikasi melalui jurnal ilmiah dan juga seminar sebagai upaya pengembangan diri dan memotivasi para guru untuk terus menulis dan menghasilkan karya yang inovatif. Sesuai yang sudah diterangkan tadi, guru dan dosen bahasa Indonesia abad ke-21 era digital dan revolusi industri harus memiliki kekayaan model-model pembelajaran inovatif dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, guru harus mengubah mindset. Guru dan dosen di era milenial harus mengubah mindset akan menjadi guru dan dosen yang kreatif dan inovatif. Guru dan dosen yang visioner, kreatif, dan inovatif di era milenial akan selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran yang selalu berbeda dengan guru dan dosen lainnya. Guru dan dosen inovatif akan selalu memulai pembelajaran dengan pembukaan yang kreatif dan inovatif. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran selalu dilakukan dengan kreatif dan melibatkan peserta didik dan memanfaatkan media pembelajaran yang komprehensif sehingga dapat menarik semangat minat belajar dari para siswanya. Sekian pemaparan materi dari saya yang juga sebagian mengambil dari materi yang disampaikan oleh Bapak Romadi. Sekian dari saya. Kita tutup dengan pantun yuk. Ikan kerapu, ikan bawal, rajinlah menuntut ilmu agar tidak menyesal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.